Ini adalah hutan Siregol yang dijuluki Amazonnya Indonesia karena keaslian vegetasi, sungai, dan tebing. Kawasan hutan lindung ini seluas ratusan hektar di Purbalingga, Jawa Tengah. Selamat menyaksikan Adim Explore. Aku menjelajahi hutan Siregol sendirian. Sampai pada akhirnya aku tiba di aliran sungai yang jernih ini. Di sini aku juga disambut sama ikan piranha, spesies dalam famili Serasalmidae, terutama genus Pygocentrus. Spesies yang paling terkenal dan sering ditemukan adalah piranha perut merah. Aku juga membuat tombak dari bambu kering. Kenapa harus bambu kering? Bambu kering lebih mudah digunakan daripada bambu basah. Meski tergolong ringan, ini juga rekomendasi. Dalam beberapa percobaan memang gagal, tapi aku tidak pantang menyerah. Memang harus primitif saat di hutan. Meski primitif, tapi jangan rakus. Yang saya maksud, mengambil secukupnya saja. Dan jangan memburu hewan langka yang dilindungi terutama. Ikan piranha ini adalah ikan air tawar karnivornia atau omnivora yang berasal dari Amerika Selatan dengan gigi tajam berbentuk segitiga runcing rahang kuat. Sering hidup berkelompok di sungai Amazon. Yang jadi pertanyaan, mengapa ada ikan piranha di hutan tropis Indonesia? Bukankah ikan piranha berasal dari Amerika Selatan? Ini adalah ulah manusia yang dilepas liarkan oleh pemiliknya. Pemerintah Indonesia melarang keras loh impor dan pemeliharaan piranha karena berpotensi merusak ekosistem. Jadi daripada ikan piranha ini berkembang biak di Indonesia, alangkah baiknya saya makan. Jadi santapan yang sangat lezat. Pertama-tama aku membuat apinya dulu. Ya, cari kayu bakar terlebih dahulu. Ada dua kodok sungai sedang nongkrong di pohon ficus. Bufo Esper Gravenhorst, juga dikenal dengan sebutan kodok buduk. Sekarang saatnya membuat api ala-ala zaman purba. Karena saat ke hutan, aku tidak membawa korek. Sebelum dibakar, ikannya saya bersihkan dahulu ya. Pertama-tama, dibuang insangnya. Begini caranya. Ya, dicongkel dari atas. Jangan sampai ada kotoran yang tertinggal karena ini akan jadi pahit. Setelah bersih, saya tusuk dari mulut sampai perut. Setelah saya amati, ternyata ini mirip ikan bawal atau Colosoma macropomum yang dikenal memiliki daging tebal, gurih, dan bernutrisi tinggi. Tapi mengapa mirip banget dengan ikan piranha ya? Sudahlah, sebaiknya saya mempersiapkan apinya dulu. Begini caranya, cari kayu yang benar-benar keras, kering, dan digosok secara perlahan. Ini mulai sedikit ada asapnya. Benar saja dong, ternyata ada apinya. Meniupnya dengan hati-hati, lalu dimasukkan dengan daun kering. Dan lihatlah, apinya benar-benar menyala. Aku membungkus ikannya dengan daun lempuyang. Ini masih keluarga dengan jahe-jahean. Cara ini agar ikannya tidak terlalu amis. Juga tidak gosong saat dibakar. Agar nanti tidak entah berantah, aku mengikatnya dong dengan akar sulur ini. Aroma khas ikan benar-benar menggoda.
Ini rasanya sedikit bikin perut lapar. Semakin lapar. Beberapa menit lagi mulai matang. Memasak di tengah aliran sungai seperti ini jangan ditiru ya, karena berbahaya. Banjir bandang bisa datang tiba-tiba. Kematangan ikan sudah mulai meresap ke dalam daging. Saatnya dalam penyajian. Dan hasilnya begini ya. Matang, empuk, dan aroma ikan bakar. Kini rasa lapar sudah hilang. Jadi mandi agar badan segar. Buat teman-teman saat di hutan hati-hati ya dengan pohon Ficus septica. Pohon ini sangat digemari sama ular viper. Perjalananku menjelajahi hutan Siregol sudah selesai. Jadi saya melanjutkan perjalanan berikutnya. Tunggu tayangan berikutnya menjelajah hutan belantara yang masih tersisa di Pulau Jawa.